susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, saring minum setiap mau tidur satu. Jangan lewatkan Dapur Sehat Roja bersama narasumber Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Sebuah program baru meracik makanan lezat menjadi sehat. Timun yang sifatnya manis ini efektif digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, tapi bagian energi vital perut. Dapur Sehat Roja, setiap Rabu, jam 10 waktu Indonesia Barat sampai menjelang zuhur. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Ikhwata Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga. Dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga 1 jam ke depannya. Alhamdulillah, Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu. Nah, ikhwati Islam, azakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021 823 6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, kita kembali ke Sensei. Pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi kelelahannya dengan jus nanas, mangga, jambu biji. Bahan-bahannya diantaranya 50 gram jambu biji, 300 gram nanas, 50 gram mangga harum manis, air secukupnya. Nah, berkaitan dengan kelelahan ini, Sensei, ini kan sekarang lagi musim panas juga ya, panasnya lumayan terik. Ini apa yang harus diwaspadai dan gejala klasik seorang kelelahan itu seperti apa? Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin, para peminat Roja dimanapun Anda berada, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, pada tabi'in, tabi'in dan pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa mencintainya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, ini peralihan musim ini memang keluhan lelah, lemah, letih, lesu ini sedang menjangkit. Kalau di dalam ilmu klimatologi ini masuk antara tanggal 13 Oktober sampai 8 November ini masuk energi ginjal yang tertutup, di mana matahari melintas garis balik selatan 7,5 lintang selatan, dan letak matahari tegak lurus pada tengah hari sehingga panjang bayangan orang itu 0. Dan matahari dapat menyinari seluruh dasar, kalaupun ada sumur itu langsung bisa menyinari dasar sumur, dan biasanya orbitnya berotasi sekitar 27 hari. Dan anginnya bertiup dari barat laut ke arah tenggara. Jadi angin dari barat laut juga dingin, dari arah tenggara juga dingin. Ya. Jadi dua-duanya dingin, pelepasannya juga dingin, baliknya juga dingin. Angin ini, walaupun cuacanya masih panas. Pelepasan musim kering ke musim penghujan, ya, dimana ini bagi para
petani ini musim labuh ya, keadaan musim peralihan dari kemarau menuju ke hujan. Ini udah mulai hujan. Ya, betul. Panasnya, pelepasan panasnya luar biasa. Dan musim ini hujannya terkadang terjadi siang. Kayak kemarin, terkadang sore kalau di sini ya. Dan terkadang malam. Jarang pagi ya. Kayak tadi pagi ini juga tidak. Terkadang siang, nanti siang. Biasanya kemarin juga siang-siang. Kemudian kadang sore, kadang malam hari. Semalam juga hujan. Saking lebatnya dapat mengakibatkan hal ini juga, hujan seperti ini juga bisa hujan-hujan awal bisa mengakibatkan banjir. Di mana air adalah tetapi air adalah sesuatu yang berharga bagi kehidupan. Jadi kalau kita dapat menjaga lingkungan dengan baik, menjaga pohon dengan baik, maka bencana banjir itu dan longsor dapat dihindari. Dan manusia pun bersukacita atas segarnya air yang turun dari langit karena panas yang luar biasa. Begitu turun air hujan itu menyenangkan. Orang dulu mengatakan layaknya emas yang jatuh ke bumi, di mana pohon asam itu daun-daun mudanya mulai muncul, rimpang kunyit mulai tumbuh berdaun lebat, dan gadung pun demikian, dan ulat dan ular pun mulai keluar. Kalau ya semut ya, kecoa gitu, udah mulai keluar. Di mana petani mulai mengolah sawah dan mengisi irigasi kalau zaman dahulu, dan padi gogo mulai disebar. Dari sisi kesehatan, kalau tidak diperhatikan pola hidupnya, ini pola hidup di musim ini, banyak penyakit yang dialami seperti rematik, ini nyeri sendi, nyeri tulang, nyeri gigi, kemudian jantung. Bahkan orang-orang yang mengidap penyakit jantung di musim panas, kalau tidak bisa disembuhkan di musim panas dan musim kering, maka bisa lewat di musim dingin ini, bisa tidak tahan kemudian meninggal di musim dingin, karena musim ini lebih repot mengobati penyakit jantung, karena di mana jantung itu lagi melemah, susah sekali untuk diobati. Jadi PR bagi para pengobat. Kemudian juga ada kencing manis dikarenakan limpa, dan ada gangguan ginjal seperti nyeri sendi, nyeri tulang, ya. Dan juga terdapat bisa juga terkena penyakit kelamin seperti kencing batunya keluar dan seterusnya. Dan pada wanita terjadi keputihan, bahkan bisa jadi kanker rahim atau gangguan rahim. Sebagai nasihat, orang-orang dulu menasihatkan jagalah agar kulit tidak berkeringat. Karena energi kita karena lelah itu energi kita lagi diporsir. Pelepasan panas itu luar biasa panasnya, sehingga energi vital yang ada di dalam tubuh itu juga diambil. Kemudian nutrisi juga diambil. Jadi kita diambil nutrisi dan energinya. Makanya kalau kita olahraganya itu sampai keluar keringat basah kuyup, habis sudah. Lemas sudah. Karena sekarang itu seperti itu. Bahkan orang dulu menganjurkan kalaupun olahraga selain tidak berkering, seperti hanya sekedar kelihatan kayak basah saja, maksudnya nggak keringat muncul itu ya, dingin basah saja. Bisa juga tidak boleh, dan tidak boleh juga olahraga outdoor, di luar, karena itu akan banyak mengkonsumsi energi dan nutrisi, banyak keluar, padahal itu lagi dibutuhkan oleh tubuh kita di musim ini. Karena maka untuk mencegah energi tertutup, karena ini energi ginjal, harusnya itu musim ini adalah musim menyimpan energi. Kayak orang dulu mengatakan pelepasan musim kering ke musim dingin seperti sekarang ini, keluar dari kemarau ke penghujan, itu kalau diibaratkan manusia itu gadis dalam pingitan. Artinya nggak boleh keluar rumah. Seandainya dia ingin melihat keadaan luar pun hanya mengintip melalui jendela. Orang dulu bilang begitu. Saking dikhawatirkannya energi vital kita dan nutrisi kita itu akan tersabut, ya, dikarenakan hawa yang ada. Tapi maksudnya bukan berarti kita semuanya ngumpul di rangka begitu. Ibaratnya begitu, ibarat kayak gadis dalam pinggir. Kalau tidak penting-penting sekali, maka tidak dilakukan. Jadi menghindari olahraga. Kadang-kadang kalau berarti olahraganya indoor, nggak outdoor. Berarti saya bisa dong main di gedung. Itu udah keluar, Mas, keluar rumah itu ya. Dan keringatnya juga udah bercucuran itu ya. Seperti itu. Olahraganya seperlunya saja. Bahkan baik kalau sekarang itu olahraganya renang. Ya, renang itu baik sekarang. Ya, kalaupun dia keluar dingin masalahnya. Menjaga energi vital agar tidak keluar penuh.
Artinya kita menyimpan energi, maka disebut sebagai energi ginjal yang tertutup, sebutannya begitu, agar tidak terpengaruh hawa dari luar. Dan jagalah pola hidup yang baik seperti tidur, makan, minum, kerja, istirahat, kemudian juga berpikir, ya, kemudian jaga ketenangan dan kesadaran. Karena biasanya aktivitas berkurang, pikirannya malah stres. Nah, ini jadi masalah juga. Karena kegiatan itu ada dua, kegiatan badan dan kegiatan pikiran. Ini yang artinya semua itu tidur, makan, minum, istirahat, semuanya itu dikerjakan secara proporsional. Secara emosi, jangan mudah takut. Selalu puas dan bersyukur, jangan berambisi dengan dan juga jangan cemas. Karena hal ini seperti sama aja dengan orang yang bekerja yang melelahkan. Kemudian di beberapa literatur klasik disebutkan musim dingin selama 3 periode, di mana masa ini disebut dengan masa hibernasi, ini masa rehat, masa seorang itu harus istirahat. Pada saat ibaratnya pada saat air membeku dan kandungan bumi retak, jangan ganggu energi bentuk panas, tidurlah lebih cepat, bangunlah lebih awal. Artinya kalau bisa ya tidur, kalau bisa jam 9 ya habis isya jam 9 tidur ya tidur. Dan bangun lebih cepat. Bangun lebih cepat itu bukan berarti komat baru bangun itu. Bangun lebih cepat gitu ya. Sekarang itu berarti bangun lebih cepat ya, jam-jam 3 atau jam 4 lah ya. Itu lebih bagus. Jangan sampai bangun di saat matahari sudah bersinar. Ini nggak baik. Ya. Dan buat ambisi menjadi tidak terlihat jika kekang keinginan yang banyak. Di musim dingin ini cuacanya yang panas kering tapi anginnya dingin, seseorang mudah terkena pilek radang paru, bronkitis kronis, bahkan penyakit jantung atau kardiovaskular, dan beberapa cairan, nutrisi, energi vital yang terkuras sehingga menyebabkan lemah, letih, kemudian lesu. Beberapa makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi di musim ini biasanya ikan, itu bagus. Ikan. Peralihan dari cumi, udang, kerang, kemudian peralihannya ke ikan di situ. Setelah mulai, karena ini sudah mulai hujan, itu. Dan beberapa buah yang termasuk obat, ya, selain yang ada di depan kita ini, nanti ada juga lengkeng, itu juga masuk kategori obat ya, wolberry dan seterusnya, itu juga masuk kategori nutrisi baik darah maupun energi vital, ya. Kemudian yang paling utama adalah menjaga keadaan tubuh bagaimana kerja dan istirahat itu proporsional. Kalau tidak, jantung adalah sumber energi vital karena dia pusatnya haroroh, dia sumber energi vital. Ketika jantung terserang, maka energi vital itu akan melemah. Paru-paru terserang. Kalau teori para ahli kesehatan klasik, dinginnya itu menyerang ginjal sehingga menyebabkan nyeri sendi dan sebagainya, dan hilangnya nutrisi. Musim keringnya menghilangkan saripati makanan atau nutrisi atau gizi yang ada di dalam tubuh. Kemudian panas keringnya itu menghilangkan energi vital atau menurunkan energi vital. Di kondisi yang seperti ini, maka tidak boleh mengumbar energi vital yang ada. Nah, terus bagaimana dengan orang yang bekerja keras? Benar. Imbangi, ya kan? Dengan makanan minuman yang memang mencukupi. Jangan sampai kemudian kekurangan air, kemudian kekurangan makanan, gitu ya. Kemudian kekurangan buah, kekurangan sayur di saat seperti ini. Jadi ada kalanya seorang mengimbangi. Pekerja keras itu kan nanti ada dua pekerja keras. Ada yang pekerja keras menguras keringat, ada yang pekerja keras itu pekerja keras di luaran tapi tidak banyak keluar keringat. Kayak misalkan driver gitu ya, yang pakai motor gitu kan. Itu kan nggak berkeringat ya, tapi dia di luar juga. Sama dengan orang yang misalkan nyangku, ya, kuli bangunan, ya, tukang bangun rumah, itu kan di luar dan dia banyak keringat. Nah ini sesuatu yang sudah menjadi tabiat dia, ya kan? Sesuatu yang sudah menjadi tabiat dia maka tidak akan mengurangi.
masalah. Yang ditambah adalah nutrisi yang ditambah. Bukan berarti kalau gitu saya pray dulu. Enggak, kalau pray badan pegel semua. Karena memang udah kebiasaan seperti itu ya. Ya, kebiasaannya. Tetap kebiasaan itu didahulukan karena adat tradisi kita masing-masing orang itu berbeda. Dan bagi orang yang nggak biasa ya dengan pekerja keras dan sebagainya, yang biasanya cuma duduk di meja, ya nggak usah iseng-iseng sepedaan lah di luar, kemudian ya kan cuman menyebabkan ginjal, jantung, paru dan limpanya kena saja. Kita racik. Baik, kita racik dulu. Kita masukkan Silakan. mangganya ya. Mangga dulu. Saya ambil jambunya ya. Oke. Ini jambu. Ini kita pakai mangga harum manis ya. Ya. Kita pakai jambu merah ya. Dan ini lagi banyak ya jambu merah ya, Iya. dibanding jambu kristal. Jambu kristal lebih Kristal banyak. selalu ya, ada aja dia. Betul. Ini sama bijinya? Ya, Oke. dulu saya termasuk yang lebih senang bijinya sih. Lebih senang bijinya. Makanya belakangan Iya, biasanya makanya belakangan. Tapi kalau orang yang nggak suka bijinya jangan. Ini kan berdasarkan kesukaan. Karena kita lagi mengutamakan yang tonik nutrisi dan energi, dan jambu biji merah itu lebih untuk tonik nutrisi dan energi. nutrisi energi ya. Masya Allah. Ini yang merah nih, jadi saya nggak pakai. Kalau yang lain punyanya yang kristal nggak apa-apa, atau jambu yang kan ada yang dalamnya nggak merah. Iya, jambu biji tapi yang Tapi putih putih ya ya. Oh, ada. boleh. Oke. Cukup. Banyak dah, cukup, sip. Cukup ya. Terus Lagi? Ya. Biar agak terendam. Ya, biar agak Iya. rendam. Cukup lagi, sedikit lagi. Sedikit lagi. Hop. Ya. Oke. Kita blender. Oke. Insya Allah. Mantap nih. Orange ya. Masya Allah. Sebenarnya seger banget nih ya. Karena jambunya merah kan. Iya. Jambu biji dulu berarti ya. Baik, jambu biji. Jambu biji. Ini memiliki nama Latin Pseudium guajava. Sedium gua aja apa? Orang Jawa menyebutnya zaman dulu itu menyebutnya dengan Dipojoyo. Dipuju. Disebutnya yang Dipojoyo. Pertahanan yang kuat. Masya Allah. Pertahanan yang menang. kuat. Ya. Ya. Dipojoyo. Ada yang bilang Diponirmolo, ada yang bilang. Diponirmolo. Jadi maksudnya buah pertahanan yang mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Ini ceritanya gitu. Orang dulu menamakannya begitu. Ya. Maksudnya, tapi begitu pula ya. Jadi mempertahankan kembali darahnya, nutrisinya, energinya. Disebutnya begitu. Ya. Ada yang menyebutnya Dipojoyo, ada yang menyebutnya Diponirmolo. Ya. Banyak ditanam sebagai pohon buah. Tumbuhan yang ini kabarnya berasal dari Amerika tropis yang tersebar. Kesian banget Indonesia ya. Tersebar luas sampai ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Asia Selatan, India, kemudian Sri Lanka. Jadi Indonesia itu berarti dari Amerika gitu ya. Amerika sampai sini tahun berapa? Ikut sekutu, terus gimana? Tapi jambu kok anak kemarin saya ada di sini. Makanya ini PR bagi para peneliti ini. Di beberapa literatur disebutkan seperti itu, ya. Dan jambu yang secara tradisional disebut dengan Dipojoyo atau Diponirmolo ini memiliki tabiat atau memiliki sifat rasa yang manis. Rasa manis. Nah. Sifat ada yang mengatakan dingin, tapi ada yang mengatakan
hangat. Kenapa? Makanya yaudah ambil netral saja. Dan dia kelat. Kenapa? Karena dia tonik energi vital. Tonik energi vital itu harus panas atau hangat. Sementara dia juga tonik darah. Tonik darah itu harus dingin. Makanya dia mengatakan udah netral. Karena dia terkadang bisa tonik darah, dia tonik energi vital. Bahkan beberapa orang yang terkena DBD ya, itu demam berdarah. betul, yang trombositnya menurun, dia termasuk tonik untuk trombosit. Makanya berarti itu dingin, tapi dia juga tonik energi, ya berarti panas. Makanya dia mengatakan udah sifatnya netral, yang bisa digunakan untuk tonik panas dan bisa digunakan untuk tonik dingin, bisa digunakan untuk tonik haroro, bisa digunakan untuk tonik rutubah. Dan manisnya merupakan tonik dan pengharmonis, kelatnya mencegah penuaan dini. Ya, makanya dia berkhasiat anti diare, kemudian mencegah penuaan dini, anti radang, menghentikan pendarahan, kemudian memupuk nutrisi sehingga mencegah lemah, letih, lesu. Dan sifat netralnya itu punya kecenderungan ke arah sejuk, yakni memberikan nutrisi, dan ke arah panas, yakni meningkatkan energi vital, sehingga mencegah lemah, letih, lesu. Bekerja dengan lebih ringan sehingga dapat menyiapkan panas sekaligus menghangatkan tubuh, mendinginkan panas, karena sekarang kan panas. Betul. Dan menghangatkan tubuh bagian dalam sekaligus, sehingga mengobati semua pola penyakit. Dan manisnya berkhasiat menambah kuat, mengharmoniskan energi vital, dan mengharmoniskan tahara dan rutubah, mengharmoniskan seluruh bahan obat, mengharmoniskan bagian perut, bekerja sebagai tonik energi vital, mengatasi lemah, letih, lesu, kekurangan nutrisi, kekurangan energi, kekurangan darah, dan bekerja meningkatkan, membersihkan racun, menyelaraskan kerja obat, dan mengatasi berbagai gangguan yang menyebabkan tubuh menjadi lemah. Kemudian astringanya atau pengelatnya itu mencegah penuaan dini, anti diare, anti radang, anti pendarahan, kemudian juga meningkatkan energi vital, meningkatkan nutrisi, dan beberapa kandungan yang ada menurut para peneliti. Ini kan menurut para ahli klasik. Menurut para peneliti, efek farmakologi dari zat-zat fitokimia yang ada pada jambu diantaranya mempercepat penyembuhan penyakit flu. Jadi cocok untuk sekarang karena banyak flu, radang tenggorokan sekarang lagi musimnya, dan sesak nafas. Kemudian juga kandungan karotenoidnya pada daging buah jambu biji, khususnya yang merah, makanya saya pilih yang merah tadi. Itu mengandung sekitar 19 jenis senyawa karotenoid. Salah satu diantaranya adalah beta karoten, dan beta karoten yang merupakan antioksidan pencegah radikal bebas yang menjaga kesehatan dan menghambat proses penuaan. Bukan cuma untuk meningkatkan kekebalan tubuh, bukan cuma untuk menghilangkan lemah, letih, lesu, tapi juga menghambat proses penuaan. Dan dapat mencegah, menekan pertumbuhan sel kanker serta melindungi asam lemak tak jenuh, yakni kolesterol. Ganda dari proses oksidasi, dan juga tubuh perlu vitamin A, maka beta karoten pada jambu akan diubah menjadi vitamin A sehingga baik buat mata. Kemudian kandungan polifenolnya merupakan komponen polifenol terekstrak dari bagian pulp dan kulit buah jambu. Jumlahnya bergeser antara 2,62 sampai 7,79%. Dan kemampuan antioksidatif komponen polifenol dalam jambu biji ini sangat baik. Dengan demikian, jambu biji sangat baik dijadikan sebagai sumber antioksidan alami. Kandungan yang lainnya adalah flavonoid. Ya, hasil penelitian menyatakan kandungan flavonoid pada jambu biji itu termasuk sangat tinggi, sehingga mampu digunakan untuk anti radang, anti alergi, antivirus, dan anti kanker. Ya, banyak kandungan yang lainnya. Pada buah ini ada asam amino, ada pektin, ada kalsium, ada fosfor untuk gigi dan tulang, mengatasi kelemahan tulang, dan mengisi kepadatan tulang karena kandungan kalsiumnya. Kemudian juga berperan dalam pembentukan gigi. Kemudian pektinnya menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Zat fosfornya untuk kesehatan gigi dan tulang. Besinya membentuk butir darah merah, berperan dalam pengaturan hemoglobin sel darah, sehingga meningkatkan kekebalan tubuh dan meningkatkan menghilangkan lemah, letih, lesu. Mangannya untuk menjaga sistem saraf pusat agar berfungsi normal dan membantu memperbaiki daya ingat. Banyak dia. Kandungan magnesiumnya sebagai katalisator dalam reaksi biologi dalam tubuh, termasuk reaksi yang berkaitan dengan metabolisme energi,
kekuatan tubuh, karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Selain itu juga berperan dalam sintesis, degradasi, dan stabilitas bahan gen DNA. Vitamin A-nya menjaga kesehatan mata. Vitamin B1-nya berperan dalam oksidasi zat gizi. Vitamin C-nya meningkatkan sistem imun dan meningkatkan kekebalan tubuh dan seterusnya. Ini jambu biji. Yang kedua, mangga, gitu ya. Nanas. Kalau dari abjad mangga, tapi ini sesuai urutan yang di sini itu nanas. Ya, di nanas ini katanya berasal dari Amerika Selatan. Ya, nggak apa-apa lah ya. Dan menyebar ke daerah-daerah tropis dan daerah subtropis lainnya hingga tumbuh baik pada tanah yang berpasir, subur, agak asam yang drainasenya baik pada ketinggian 100 meter sampai 800 meter di atas permukaan laut. Anehnya, Nyonya Jack Kloppenburg, seorang wanita berkebangsaan Belanda itu banyak mengomentari tentang nanas. Bahkan beliau banyak mengatakan juga bahwasannya nanas ini, nanas yang dari Indonesia ini, itu juga di zaman dulu ya, di zamannya 1912. Itu juga dikirim ke Eropa. Ya. Padahal dari sana katanya. Ya itulah, begitulah. Demikian pula Heine, seorang peneliti dari Jerman, juga menyatakan demikian. Bahwasanya buah nanas itu dari dulu udah ada di sini. Artinya sebelum Amerika ke sini ya, tapi katanya dari Amerika Selatan. Buah nanas ini yang matang, ini matang pada musim panas dan musim gugur. Sekarang musim gugur. Sekarang itu musim gugur, musim kering. Digunakan untuk energi vital yang turun sehingga lemah, letih, lesu. Digunakan untuk itu. Dan buahnya ini digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian juga meningkatkan energi vital yang turun, ya, dan berkhasiat untuk memperlancar kencing, ya, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan stamina. Ya. Dan banyak juga kandungan dari sisi penelitian tentang nanas. Ada, dan ini juga disampaikan dari tahun dulu. Ada kandungan namanya yang paling terkenal itu bromelin di nanas, yang merupakan enzim kompleks penghancur protein, yakni penghancur makanan yang menggumpal di lambung. Oleh karena itu dia berguna untuk melancarkan pencernaan, mengatasi sembelit, dan bromelin juga berkhasiat anti bengkak, melarutkan lemak di dalam saluran pencernaan sehingga terbawa keluar melalui BAB dan mencegah atau membantu mengatasi obesitas, kegemukan. Dan bromelin ini juga, kata peneliti, enzim yang sangat berguna untuk pencernaan dan mereduksi peradangan. Bromelin yang ada pada nanas bisa digunakan untuk mengatasi sinus. Ya. Kemudian meningkatkan energi vital, dan bromelin sudah lama digunakan sebagai pengempuk daging kalau untuk makanan. Kemudian kandungan peroksidasinya merupakan enzim yang dapat menghambat pertumbuhan sel tumor. Makanya berperan penting pada tubuh dalam enzim COD, yaitu suatu enzim berperan sebagai antioksidan alami dibutuhkan oleh tubuh untuk meningkatkan energi, tenaga. Kaliumnya mengendalikan tekanan darah. Vitamin C-nya dibutuhkan untuk pembentukan kolagen, protein berserat. Kemudian juga sangat esensial untuk pembentukan sperma pada pria. Kemudian bagi orang yang kekurangan vitamin C, ya nanas bagus dan dapat mengurangi resiko pada perokok pasif. Kita kan. Perokok pasif kan kita. Jadi kalau lewat ya, kalau di tempat-tempat umum ya. Di terminal tapi alhamdulillah saya udah nggak pernah ke terminal, jadi nggak kena juga di stasiun. Kalau dulu begitu tuh ya, kalau di semuanya ada ya sudah. Kalau bandara kan kalau udah yang ber-AC udah nggak pada ngerokok ya, udah berkurang sekarang. Seratnya dapat mempermudah BAB. Tiaminnya berperan penting dalam metabolisme tubuh. Pigmennya merupakan karotin. Nanas kuning ini dan dari saya bahas tentang karotinnya. Enzim bromelinnya merupakan antibakteri, anti radang, dan dapat mengatasi sariawan dan gangguan pencernaan. Kemudian yang terakhir, mangga. Ya. Mangga ini terkenal sekali kalau mangga dari dulu.
walaupun katanya bukan buah asli Indonesia ya. Ada yang mengatakan bahwasanya mangga itu berasal dari India. Tersebar ke daerah tropis lain termasuk Indonesia. Sejauh yang difahami, India itu datang ke Indonesia sekitar tahun 78 Masehi. 78. Nggak tahu, wallahu alam. Kalau sebelum 78 mangga sudah ada, ya berarti nggak. Karena dalam buku-buku sejarah disebutkan India pertama kali datang ke Indonesia itu tahun 78 Masehi. Ya. Dan kalau ternyata sebelum Masehi sudah ada di Indonesia, ya berarti harusnya nggak demikian harusnya. Ya. Kemudian mangga ini itu sering disebut kalau orang dulu itu menyebutnya, nggak tahu, mungkin karena orang dulu nggak menyebut mangga. Kayak tadi jambu ya. Jambu kan orang dulu menyebutnya Dipojoyo atau Diponirmolo. Iya kan, sehingga orang mungkin jambunya perselisihan tahunnya kan. Nah, mangga itu disebutnya dulu itu pertangga jiwa. Pertangga jiwa. Pertangga jiwa. Jadi pencapaian jiwa. Jadi untuk menguatkan pendakian, merekatkan antara tubuh dengan ruh gitu ya, sehingga tidak keluar ya. Anti mati lah maksudnya. Gitu ya. Iya kan? Tangga menuju jiwa, berarti kan badan itu terikat dengan jiwa. Berarti benar-benar obat dulu itu obat banget ya. Walaupun kenyataannya kalau mati ya mati saja. Makan mangga mati saja. Dulu namanya pertangga jiwa. Makanya kalau kemudian disebut orang milik India ya gimana ya? Mungkin waktu itu ya orang India ke sini itu setelah ada orang India baru disebut mangga kali. Sementara orang dulu menyebutnya pertangga jiwa. Kalau ini Diponirmolo. Yang di gunung namanya Diponirmolo. Yang di gunung. Jambu yang di gunung, yang tumbuh di gunung namanya Diponirmolo, tapi jambu yang di bawah gunung itu namanya Dipojoyo. Emang kalau saya sih ketika ada begitu saya telusuri ini dulu gimana di buku-buku naskah kuno itu yang masih berupa lontar atau apa. Ya, kemudian dilakukan penelitian kecil-kecilan lah ya. Dengan penelitian kecil-kecilan, mungkin masalahnya di sini seperti itu. Mangga juga demikian. Rasanya manis, asam dan aromatik, terutama harum manis. Dia juga harum manis. Harumnya itu pasti harum, manisnya manis. Kecuali kalau mentah berarti nggak manis gitu ya. Merupakan pengelat, mencegah penuaan dini. Karena pertangga jiwa soalnya dia. Berkhasiat sebagai pengelat, mencegah penuaan dini, anti tua lah ya. Berarti muda terus tuh, peluru kencing, penyegar badan. Segar, awet muda ya. Nambah nafsu makan, pencaharingan. Selama nafsu makan kan berarti hidup ya. Peluru dahak, antioksidan. Kalau di para peneliti kandungannya banyak sekali. Ada mineral, fosfor, kalsium untuk tulang kan. Potasium, kalium, valvoloid, serat, gluksida, asam malat. Kandungan gizinya juga ada vitamin C, vitamin A, vitamin B1 atau tiamin, vitamin 2 atau riboflavin, niacin, protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, besi. Wah, kandungannya banyak sekali. Ya, kalau dari sisi penelitian juga seperti itu. Sehingga manisnya merupakan tonik energi vital, tonik haroroh, tonik rutubah kalau bahasa kita yang paling ringan ya. Masih ada waktu? Masih sih. Beberapa hal yang mengakibat kaitan penyakit yang diderita ketika seorang kemudian lemah, letih, lesu. Bisa jadi dikarenakan astenia haroroh pada jantung atau kurangnya panas pada jantung. Seperti yang saya katakan tadi, ketika musim seperti ini, kemudian dia mengeksplor, melakukan kegiatan yang berlebihan sehingga melemahkan panas jantung. Maka yang timbul adalah lelah dengan rasa dingin, tubuhnya dingin semua, mudah takut dengan detak jantung yang lebih cepat. Pada wanita, tangan dan kakinya dingin. Oke, ini saya kumpulkan dari kasus wanita dan kasus pria. Di atas 60 tahun biasanya dadanya nyeri. Ya, nyeri karena kasus ini bukan satu orang ya. Nyeri pada dada, berdebar dengan perasaan yang tidak aman, berkeringat hebat, keluar keringat hebat, ya. Terutama habis makan, malam hari mau tidur, dan yang paling banyak adalah di punggung.
Ya. Kemudian bahkan bisa jadi pingsan kalau keringatnya Pingsan, ya. banyak. Karena Biasanya kalau udah ada di dahi juga ada, semuanya ada, itu bisa pingsan. Bisa Tapi kalau pingsan. di punggung saja biasanya nggak pingsan. Selain ini, Ya. untuk mempertahankan energi vital dan menjaga rutubah agar tetap bisa menjaga harorohnya, jus jambu mangga, jambu nanas mangga, beberapa makanan yang bisa dikonsumsi kalau mau tidur ada jahe, ada kayu manis ketika mau tidur, ada gandum buat sarapan atau buat makan, bayam untuk lauknya, Ya. kemudian ada ginjal sapi, ginjal kambing, ada lobster. Ya, ini lobster masih masuk ini musim peralihan, itu masih masuk. Kemudian ikan, beberapa ikan itu ikan kecil yang ada di permukaan, kayak ikan selar, ikan kembung, ikan tongkol, itu ikan permukaan. Kan ada ikan-ikan yang ada di dasar ya, seperti kerapu gitu ya. Kemudian jambal roti, yang kemudian yang biasanya buat ikan asin apa itu 3 wajah Pak, ikan yang di bawah. Dan ini yang bagus adalah ikan yang ada Di atas. di atas ya. Kan yang di atas kan kayak teri itu di atas tuh. Jadi orang di laut aja gini duduk lihat Bisa kelihatan. ya, karena dan dia biasanya dimakan, ciri-cirinya adalah burung akan makan dia kan. Karena dia kenapa dia di permukaan nggak takut burung? Ya takut, tapi kalau dia terlalu dalam dimakan ikan yang besar. Makanya ikan besar lebih banyak. Iya, Habis dia kalau dimakan ikan besar, makanya di atas. Burung nggak seberapa. Di bawahnya lagi ada selar, bawah lagi sedikit ada kembung, ada selar, dan tongkol seringnya lebih kalau ke atas dia lebih atas, lebih ke permukaan ketimbang kembung. Kembung lebih dalam. Bukan berarti berarti yang kecil di atas. Ya enggak, tongkol itu makannya teri, makanya dia berburunya di atas. Gini, makanya ini laut. Iya, bisa dilihat. Kalau kembung nggak pernah kayak gitu lompat, karena dia berada di kastanya lebih di bawah lagi. Ini ikan seperti itu ya, ikan kembung, ikan tongkol yang nggak di bawah. Kemudian kalaupun yang di bawah, kalau musim keringnya masih, itu udang masih bisa dikonsumsi. Tetapi yang tidak banyak merkuri. Kemudian bunga lawang dan kurma juga efektif digunakan karena butuh panas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, penyebab yang kedua lemah lesu bisa disebabkan karena kekurangan panas atau astenia haror pada limpa dan lambung, pada perut besar dan perut kecil. Gejala yang muncul ketika ini terjadi adalah nyeri di perut dengan pembengkakan perut setelah makan. Anggota tubuhnya dingin, diare. Habis buang air besar lelah. Ya, jadi kalau habis buang air besar tidak bisa aktivitas, tiduran dulu dia. Jadi habis BAB itu lemes kemudian tiduran dulu. Bukan harusnya langsung mandi, nggak bisa dia tiduran dulu, setelah pulih baru mandi. Gitu. Cegukan yang tidak teratur dengan suara yang rendah, tapi yang rendah, bukan yang yang kencang, bukan. Menyukai kehangatan dan dipijat, berarti angin lebih cepat masuk. Makanya menyukai kehangatan dan dipijat. Ini bajunya suka yang tebal dan suka sekali dipijat. Nyeri didorong dengan kelelahan dan kelaparan. Jadi seringnya ketika lelah itu nyeri. Ya, lapar itu lelah. Jadi begitu lapar nggak bisa ngapa-ngapain, lemes, nggak bisa bangun. Kan ada orang yang lapar tapi masih bisa aktivitas. Ada. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, ternyata lapar. Ada juga yang seperti itu. Ya, kemudian nyeri yang meningkat dengan istirahat dan makan. Tetapi kadang-kadang perutnya nyeri ketika istirahat, makan itu nyeri. Lapar, lemes. Gimana nih? Yang benar yang mana? Suruh ngapain dia ya? Makanya ya jangan sampai kelaparan gitu kan. Berdebar, kurang selera makan. Jadi kalau memang sudah kelaparan, lemes, baru dikasih makan, ya habis makan nyeri. Itu. Ya, makanya jangan sampai kelaparan. Lapar boleh, kelaparan jangan. Kurang selera makan. Perutnya nyeri, kurang selera makan, napasnya pendek itu. Kayak gitu. Saya lihat orang di pasien ini, kalau bilang gitu dia, napasnya gini.
Ya, coba Pak yang apa lebih dalam. nggak bisa, nggak bisa. Iya, iya. Benar. Gitu dia. Sakit perutnya mual, muntah, makanannya tidak tercerna. Dan kalau kluk, muntah dia. Ya. Kalau gini keluarnya yang panjang nggak kuat dia. Suaranya kembung di perut, raut wajahnya menguning dan pucat. Selain ini, selain jus jambu, nanas dan mangga, ini konsumsi adalah sirip ikan hiu. Sirip ikan hiu. Yang pernah tanya sih, saya cari ikan hiu di mana? Ya di pantai, di tempat telang ikan. Tapi tidak semuanya ada loh ya. Yang kalau di sini Jakarta ada, kayaknya ada Muara Angke, ada Muara Baru. Itu ada biasanya nelayan-nelayan yang mencari ikan tuna. Itu biasanya ada dia dapat ikan hiu biasanya. Atau kalau di daerah selatan, daerah Cilacap, Kebumen, Gombong. Kebumen, Gombong itu biasanya hiunya kecil-kecil biasanya. Itu khas kalau hajatan juga mereka suka pakai hiu. Kalau di musim kecil-kecil, di sini hiunya gede, cuman jangan yang sampai 1 jengkal, 30 cm itu udah zaman dulu aja udah 2,5 juta. Iya. Mahal. Ya lumayan lah ya, 2,5 juta. Makanya cari yang kecil-kecil, yang ini sirip yang nggak dijual, yang di perut itu, sirip-sirip yang nggak kepake lah ya, paling 70.000 kali ya, karena nggak dijual, yang jual akhirnya karena bosnya nggak ngambil, yang ngambil nelayannya, para pekerjanya, begitu. Kok paham banget ya, sering dapat gratisan dulu, sering makan sirip ikan hiu dulu ya kan, jadi saya paham banget. Dan cara masaknya pun gampang, kalau yang tahu, cuman disiram pakai air panas. Kalau direbus karena dia kayak bihun kan, nanti dikerok, kan dia dikering dulu tuh, kering. Sirip ikan itu dibawa oleh nelayan udah dalam keadaan kering, nggak basah, karena udah dijemur dulu. Setelah kering, nanti cuma direndam atau disiram pakai air panas kayak orang ngurusi bihun itu dia. Ya, atau ayam ya. Ayam kan nggak direbus kan, rebus kan sekulit-kulitnya hancur sampai. Jadi nanti dikerokkan kulit yang kasarnya, kemudian nanti keluar bihunnya. Itu yang dimanfaatkan kayak bihun itu. Kemudian ayam kampung. Ya udahlah, kalau nggak susah ayam aja, ayam kampung. Ayam pedas, adas, pala, lada, itu apa? Bumbunya. Kemudian daging kambing boleh pakai lada lah, boleh pakai irisan cabai sama bawang, kemudian tomat dan kecap gitu ya. Sate jadinya kan. Kacang merah, ikan gurame juga begitu, dibakar, kasih irisan cabai, bawang, kecap, nah itu juga boleh. Ya. Habis makan gurame biasanya seger ya, nggak sakit, enggak. Kelaparan nih, kayu manis, bawang putih, dan daging sapi, minimal seperti itu ya. Kalau kan gitu, lemas banget, nggak bisa apa-apa. Nasi rendang kan, selesai sudah urusan. Masih ada apa? Masih sih. Kemudian yang ketiga, bisa jadi dikarenakan lemah limpa dan ginjal. Seorang lemah lesu itu. Kalau musim sekarang itu bisa kena ginjalnya karena beranjak musim dingin. Gejala yang muncul kalau dia lemahnya limpa dan ginjal adalah tuli ya. Diare, sulit buang air kecil, pusing. Nggak cuma lelah, lelahnya iya pasti lemah, letih lesu, pusing. Dan lelahnya semua anggota tubuh itu terasa lelah. Jadi bukan cuma mentalnya saja, bukan cuma badannya terasa lelah, tapi badan ini anggota tubuhnya itu kayak fisiknya itu kayak lelah. Jadi kan ada orang yang lelah itu aduh capek, tapi capek itu masih bisa berangkat beli nasi. Kalau ini ada tangannya aja nggak bisa mengangkat itu loh. Saking lelah itu, anggota badannya lelah dan pelupa ya. Kemudian susah tidur, pandangan mata buram, jantungnya berdebar, sudah tuli, berdenging, napasnya pendek ya. Kemudian wajahnya kelihatan menguning. Jadi dikasih tahu nggak dengar gitu ya. Setelah dengar dia lupa gitu ya. Malamnya saya tidur, pandangannya buram gitu. Selain ini, jus jambu, nanas, dan mangga yang bisa dikonsumsi diantaranya adalah kuning telur ayam kampung, kemudian jamur kancing, nasi daging sapi, buah ceri, sarang burung. Kalau tadi sirap ikan hiu, ini sarang burung. Sarang burung ini ya lumayan mahal ya. Kemudian ya daging kelapa. Kalau Sinsei udah biasa sih kalau belanja sarang burung. Artinya
ya biasa saja makan sarang burung itu udah hal yang biasa. Sirip ikan hiu, sarang burung itu udah hal yang biasa. Karena memang dulu akrab dengan itu. Daging kelapa. Daging kelapa. Oh sekarang kelapa lagi bagus tuh. Iya. Daging kelapa tuh. Ya makanya yang kecil-kecil aja udah diambilin sekarang. Betul. Yang apalagi kelapa hijau kecil banget ya diambilin. Kurma, tahu, ya ubi merah, gula batu, apel. Nah, ini yang murah-murah aja lah, ubi merah dia. Iya. Kurma juga murah kasih kurma? Murah ya? Banyak juga. Enggak murah. Enggak murah. Ubi aja ya, ubi merah ya. Murah ya ubi ya? Ubi murah. Ubi murah, ubi murah. Ubi merah Iya. murah. Kemudian apel, wortel, ya wortel lah, kentang, kerang hijau, asparagus, telur ayam, jamur putih, kemudian wijen hitam maupun putih. Ya, yang buat onde-onde tuh, ginjal sapi, hati ayam, lobster, raspberry, kerang, kemudian teripang, udang, buncis, kacang kenari. Udang campur buncis abang juga. Kemarin saya nyobain, istri saya masak udang campur buncis karena untuk menyambut peralihan musim. Jadi masaknya udang buncis, kemudian malamnya sapi, karena menyambut peralihan musim. Sudah apa? Cukup? Ya, satu lagi boleh. Kemudian yang keempat, itu bisa jadi disebabkan karena astenia rutubah dan energi secara terus-menerus, kekurangan energi vital dan kekurangan nutrisi juga terus-menerus. Gejala yang muncul adalah ketika seseorang kekurangan nutrisi dan energi secara terus-menerus, gejala yang muncul adalah sembelit, pusing, batuk kering, dengan sedikit ludah, mulutnya kering, fesesnya kering, keringatnya berlebihan, mengucur deras kayak butir-butir begitu. Kemudian mudah lelah. Apa aja yang dilakukan lelah, habis buang air besar lelah, habis makan lelah, habis kerja lelah, habis apa aja lelah. Demam, muntah yang teratur. Ada muntah tidak teratur, ini muntah teratur. Muntah teratur itu misalkan tiap sore, tiap pagi, ini namanya teratur. Tapi muntah, jelek juga ya. Kemudian rasa panas pada telapak tangan dan kaki, perutnya sakit, tapi nggak terlalu kolik, nggak terlalu nyeri, tapi ada kayaknya bengkak, terengah-engah. Jadi nggak ada kegiatan pun, kayak orang habis apa aja ya. Kemudian kurang selera makan, urinnya sedikit, lehernya sakit, ke kanan, menengok ke kanan sudah bisa, ke kiri juga nggak bisa, lehernya sakit, haus juga, dan terlalu lelah untuk bicara. Jadi ngomongnya seperlu ngomong aja capek. Mungkin pasiennya begini itu ketika kita nggak banyak tanya, tenang Pak, Anda diam, nggak usah banyak ngomong. Alhamdulillah. Jadi kalau ngomong capek, ya udah kita aja yang ngomong. Anda begini. Ya kalau tabibnya tahu kan begitu. Dia suruh kemudian diperiksa. Oh Anda penjelasan ini. Dia gini dong, gitu kan. Kalau yang tabibnya nggak tahu kan, capek juga dia suruh jelasin. Orang ngomong aja lelah. Makanan yang digunakan selain ini, jus ini, sarang burung, keju, kacang merah, kerang hijau, asparagus, telur ayam, sotong. Sotong itu makanan peralihan, makanan musim gugur. Telur bebek itu sebenarnya makanan musim semi, ya musim. Tapi ini masih bagus dikonsumsi. Jamur putih, tiram, royal jelly. Jadi orang klasik itu aneh-aneh. Jadi beda musim makannya juga berubah. Ceritanya begitu. Ya, kadang-kadang kita coba kalau nggak ngikutin gimana? Ya gitu. Misalkan ini musim ini harusnya makan ini. Kalau makannya ini berarti akan mencret. Kayak kemarin beberapa hari yang lalu gitu. Baru perawalan musim ini coba ya. Libur saya kalau gitu pas libur. Kalau nggak libur nggak berani. Kemudian disalah makan buah makannya, bukan nggak buah. Kalau makan buah ini berarti saya mencret. Betul, itu mencret sampai asar. Alhamdulillah masih benar gitu ya. Tubuhnya masih normal kan. Kemudian besoknya lagi, besok kemarin udah mencret sekian kali. Besok nggak usah BAB dah. Hari Sabtu bikin begitu. Tapi yang ini jangan. Saya juga makanya saya nggak ngajarin orang. Kenapa? Nanti khawatirnya dia nggak bisa menghentikan. Gitu ya. Ini makanan begitu, telur bebek, jamur putih, tiram, royal jelly. Ini yang saya rekomendasi itu berarti yang aman dikonsumsi di musimnya. Anggur, lengkeng, gandum, kentang, beras ketan, apel, kacang merah, ikan gurame, ikan mas,
wortel, kacang kara, jali, buncis, ikan bawal putih. Kan bawang. Ya, ini agak mahal nih ikan bawal putih. Ubi merah, kurma, daging kambing, labu siam dan gula batu. Dan di antara ikan yang menurut saya yang paling enak adalah ikan bawal putih. Menurut saya, yang ini kan selera-selera ya. Itu demikian cukup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sesi tanya jawab. Saya serahkan pada antum. Silakan. Baik, jazakallah khairan saya atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Ikhwati Islam azakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Abdillah di Mamuju, Sulawesi ya? Ya, Ya, silakan sih. Saya Sensei. Ini ujung kelingking kaki saya Sensei, kayak ada itu daging menumpang Sensei, kalau dipegang, dipencet-pencet begitu kayak sakit. Mohon solusinya Sensei. Ujung kaki kelingking, Ibu. Iya. Gimana tadi? Coba diulangi, Ibu. Di ujung kaki kelingking, di dekatnya itu di ujungnya itu ada dagingnya kayak daging tumbuh begitu, kalau dipegang sakit. Oh gitu. Baik. Itu udah berapa lama, Ibu? Semacam sekitar 10 harian mungkin. 10 hari. Ya sudah seperti kayak kayak marica. Baik. Ya, Baik. jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sisi. Ya, ada beberapa hal yang sebenarnya bisa digunakan untuk itu. Ada kalau umbi-umbiannya adalah bisa menggunakan singkong karet atau singkong racun. Singkong racun. Yang pohonnya tinggi gede. Itu bisa diparut kemudian dibalurkan. Balurkan. Ya. Kalau dia itu kecil kayak kutil, kalau dibentuknya itu kecil kayak kutil, itu bisa juga menggunakan apa yang buat sama sirih itu namanya kapur. Kapur yang buat nyirih, kapur putih yang buat nyirih. Kapur putih. Biasanya kan orang nyirih itu kan daun sirih pakai kapur. Kemudian digunakan. Nah, itu juga bisa menggunakan kapur kemudian dioleskan pada bagian ujungnya. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Umu Abdillah yang ada di Mamuju, Sulawesi. Nah, di belakang Umu Abdillah silakan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Nah, silakan. Ya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Ya, dari sebentar, Ibu Aida di Cibinong, Bogor. Sensei, suami saya usia 46 tahun, ada keluhan sering keleyengan, kadang suka ada lebam biru kehitaman. Posisinya tidak tentu juga, suka ada muncul gatal bentol-bentol, tapi biasanya hilang sendiri. Dan ini sering terjadi hampir setiap hari. Ini kira-kira kenapa Sensei dan mohon solusinya? Jazakallahu khairan. Banyak orang yang kelemahan energi vital menyebabkan lebam tanpa diketahui penyebabnya. Lebam saja karena lemahnya energi vital sehingga terkadang stuck darah dan energi stuck di bagian-bagian tertentu, di bagian yang paling lemah di saat lemah, letih, lesu. Di saat ada kelemahan pada energi vital, baik itu lemah secara fisik ataupun lemah secara khusus energi vitalnya saja, ataupun nutrisinya saja. Dan pembahasan yang kita bahas itu untuk itu, memperlancar energi vital, melancarkan peredaran darah, ya, dan meningkatkan energi vital yang ada di dalam tubuh,
sehingga mencegah terjadinya seperti yang Ibu sampaikan. Salah satunya itu tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya. Syukuran sisi atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam, azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Bu Yeni di Tegal, Jawa Tengah, Ustaz. Bu Yeni di Tegal, Jawa Tengah. Silakan Bu Yeni, dikeraskan suaranya ya. 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 Apa saya mau nanya, apa namanya, kan anak punya anak kecil umur 3 tahun. Nah, kemarin itu sempat dirawat karena diare terus gitu, Ustaz, sama panas. Ya. Nah, terus sudah pulang tuh. Nah, habis pulang tuh berobat di rumah, minum obat, tapi masih diare. Nah, terus konsultasi ke dokter, dikasih obat. Habis itu berhenti berapa hari ya? 2 hari atau 3 hari gitu. Nah, terus sekarang diare lagi, Ustaz. Nah, jadi kan bingung ya. Nah, itu solusinya gimana ya, Ustaz? Terakhir minum obat dokter kapan? Nah, jadi dokternya hari apa ya? Ada kali 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Nah, terus ini kan diare kemarin. Cuma tak kasih itu doang, apa namanya? Apa ya namanya yang obat cairan itu biar nggak kekurangan cairan gara-gara diare gitu loh, Ustaz. Oralit. Ya, oralit. Baik. Anaknya laki-laki perempuan, Ibu? Perempuan, Ustaz. Ibu Tegalnya mana? Tegal, Jawa Tengah. Iya, mana? Ya, di mananya, Ibu? Tegal. Selatan apa utara? Di Pangkah. Pangkah berarti selatan. Di mana? Iya, kayaknya apa, Ustaz? Iya. Aku nggak ngerti. Baik. Pangkah itu Tegal Selatan. Baik. Ada lagi? Iya. Jadi Pegirikan itu ke selatan. Nah. Iya, Botol ke selatan. terus. Tugu Botol Iya. ke selatan. Ya, cukup. Baik. Cukup, Ustaz. Baik, ditunggu jawaban dari Sensei, Ibu. Nah. Ya, terima kasih. Nah, Tegal itu silakan, perbatasan. Jadi kalau Beribu sudah agak ikut ke sini. Kalau Tegal itu Jawa Tengah, yang musimnya itu perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah. Dan itu dibagi 2 biasanya, yaitu yang utara. Dan yang selatan. Nah. Dan walaupun kalau Guci selatan banget, kalau Pangkah tetap saja masih masuk kategori selatan. Jadi masuk kategori Rindang. Ya. Makanya tadi kenapa saya mau begitu? Tadi bukan menggunakan oralit ya. Mungkin seandainya daerah-daerah Kemandungan, daerah-daerah Tegal Utara itu efektif itu. Tapi kalau Tegal Selatan, Ibu menggunakan aja teh manis kental. Bikin teh manis kental. Kalau pakai teh yang pukan kecil, harus tahu Tegal itu produsen teh besar ya. Jadi yang satu puk kecil itu airnya yang sebanyak gelas belimbingan yang besar yang bisa dipegang sekitar 400 mili itu. Kemudian kasih gula yang manis, gula batu yang biasanya Tegal itu. Atau bisa juga menggunakan 5 kantong. Kalau kan ada teh celup kan kantong. Itu 5. Teh melati ya. Tegal itu kan teh melati. Kemudian kasih yang manis. Nah, diminumkan ke anak itu setiap BAB. Setiap habis BAB diminumkan. Setiap habis BAB diminumkan. Sekitar biasanya dia pakai apa? Makan dan minumnya. Kalau dia makan minumnya pakai sendok teh, maka dikasih 2 sampai 3 sendok teh sekali. Habis BAB kasih minum, habis BAB kasih minum ya. Dan perlu diketahui bagi orang yang pemerhati acuan sediaan herbal, pemerhati yang ditulis oleh pemerintah, Kementerian Kesehatan dan BPOM, teh itu tidak masuk di acuan sediaan herbal. Kenapa demikian? Lu kok itu kan nggak masuk, Sensei? Kok disampaikan? Ya, karena teh itu tidak masuk sebagai
obat diare atau obat disentri atau obat mencret, tapi masuk minuman penghenti mencret atau minuman yang menghentikan diare atau minuman yang menghentikan disentri. Jadi tidak disebutnya obat, tapi disebutnya sebagai minuman, teh untuk saat ini. Makanya ketika ajuan sediaan herbal yang dibahas adalah obat herbal, maka teh tidak dimasukkan. Ya, tetapi daun jambu biji masuk. Loh, kok tahu daun jambu biji masuk? Kenapa teh nggak masuk? Karena teh itu masuknya minuman. Di Indonesia teh itu sudah jadi legend minuman, ya, bukan lagi menjadi obat. Ya, jadi orang Indonesia itu kalau minum teh itu katanya kalau Jepang kan paling sedikit ya, minum teh. Atau Cina minum teh itu sedikit aja. Kalau Indonesia itu bisa satu gelas gede kan. Kalau kita di warung aja teh tawar aja masih gratis ya. Iya, kalau di Jepang itu kan istimewa banget ya. Teh itu, segede ini gratis ya. Sana kan kecil banget, ngeteh aja. Itulah Indonesia ya. Demikian suburnya sehingga yang di negara lain itu barang mahal, di sini itu gratisan. Teh tawar. Ini panas ya. Mungkin kalaupun bayar ya bayar minyak tanahnya atau gasnya ya. Begitu Bu. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Roma di Purwakarta. Pak Roma di Purwakarta. Silakan Pak Roma. Ini qadarullah ya, anak sakit meriang kayak panas dingin itu sudah sebulan lebih lah, kurang lebih itu. Itu tidak kunjung sembuh ya, kadang sembuh sedikit, kambuh lagi. Itu kenapa ya Ustadz ya kira-kira? Dan obatnya apa gitu, sering pusing juga sih. Baik. Ada mau tanya? Cukup. Ya, Baik. sering lelah juga ya. Ya, ditunggu jawaban dari siapa? Capek, ya. Nah. Ya, syukran Ustaz. Ya, Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini yang dibahas itu untuk pertahanan tubuh lemah kan? Iya. Gampang meriang, dikit-dikit sakit, sebagainya. Kemudian tadi saya di pembukaan yang pertama beberapa gejalanya yang saya anjurkan kalau malamnya minum jahe, kalau siangnya minum ini. Iya. Jadi nutrisi tidak kurang, energi vital juga tidak kurang. Malamnya bisa minum jahe, paginya minum jus yang lagi kita bahas ini. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari hamba Allah di Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya apa resep untuk menambah berat badan dan stamina, juga tidur yang berkualitas untuk ibu menyusui? Karena saya terpaksa harus begadang dan sering kelelahan, kaki pegal-pegal sampai biru-biru. Syukran saya. Menambah berat ibu-ibu biasanya nambah berat badan biasanya. Iya. Biasanya karena apa? Karena ibu-ibu itu kan dikit-dikit lapar. Nggak peduli kalau ibu menyusui biasanya kan nggak tahu makanan itu enak apa enggak. Iya. Karena lebih banyak makan pas menyusui. Biasanya menurunnya lagi tuh pas setelah anaknya gede itu baru nurun. Tapi kalau ini ibu menyusui kemudian ingin nambah berat badan, bagaimana tidur yang berkualitas? Ibu menyusui itu tidur yang berkualitas tuh ketika anaknya tidur. Iya kan? Ya. Natain anaknya sambil tiduran, ya kan? Bareng-bareng tidur, nah itu ya. Nanti ternyata popoknya belum dicuci, baru bangun. Ya, kalau sekarang pakai pampers ya aman lah ya. Nggak nyuci ya. Kalau yang nggak nyuci di daerah-daerah masih kok, masih pakai gurita, masih pakai popok sebagainya. Tidur itu ya begitu tidurnya ngikutin anaknya. Allah Maha tahu, jadi nggak mungkin dituntut seperti kita kan. Tidur jam 9. Walaupun anaknya nangis, ini waktu tidur saya ya nggak bisa. Anaknya jam 12 bangun ya bangun. Anaknya jam 1 bangun ya bangun. Gitu ya. Terus kapan tidur berkualitasnya? Yang ikut anaknya. Ketika anaknya tidur ikut ketiduran gitu. Makanya kadang-kadang ibu menyusui itu tidurnya tidur tuntutan. Jadi Ibnu Qayyim juga membagi menjadi seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang tidurnya tidur tuntutan.
Pas pagi hari ya, pas waktu duha kan nggak boleh tidur. Nah kalau nggak tidur ya nggak boleh tidur, nggak tidur. Kan itu tuntutan namanya, karena ketika anaknya bangun dia harus bangun. Iya. Ya, itu tidur yang berkualitas. Umum orang menyusui seperti itu. Jangan sampai kemudian anaknya, jangan kayak orang normal ya. Maksudnya ini lagi ada tuntutan, tanggung jawab yang beda. Jangan disamakan dengan orang yang tidak menyusui kan. Iya. Jadi ketika orang lain tidur boleh jadi ibu terjaga, orang yang menyusui terjaga. Di saat orang lain terjaga bisa jadi tidur, gitu kan? Jadi tidur yang biasanya sejauh ini adalah ngikut anaknya tidur, ya kan? Yang jadi masalah nanti kerjaannya yang ngerjain siapa? Nah itu tuh kan. Kalau pagi hari biasanya kelelahannya di situ. Karena kalau malam kadang-kadang anak-anak itu suka bangun, ya entah itu meracau, ngobrol dan sebagainya. Nah, itu memang ya begitu lebih kurangnya seorang ibu ya nikmati dan bersyukur menjadi seorang ibu yang masih bermanfaat ya bagi anak-anaknya. Kemudian apa tuh yang bisa menambah berat badan? Jangan berpantang makan, makan aja. Iya. Tapi yang alami, yang bisa memperbanyak ASI, buah, sayur, ikan, itu memperbanyak juga. Makanya orang dulu kalau wanita menyusui itu nggak cuma daun katuk, ya daun pepaya lah, daun singkong lah. Karena daun pepaya menambah nafsu makan juga. Jadi kalau makannya banyak, ASI-nya juga banyak. Ya ikan lah, ya kan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Sensei, saya sepertinya sudah agak lelah dalam menghadapi kehidupan ini. Masya Allah. Dengan sudah berkeluarga, punya anak, dan punya tanggung jawab yang besar. Terlalu banyak beban yang harus dipikirkan. Batin ini sering lelah dan fisik juga. Karena kerja sering pulang malam. Pinggang agak terasa sakit pas bangun tidur. Sudah coba minum wedang jahe dan madu untuk membangkitkan stamina. Tapi sering masih belum teratasi juga. Sampai-sampai saya berpikir perasaan dulu pas masih belum menikah tidak selelah ini. Dan hidup agak lebih enjoy, menikmati, tidak ada beban yang besar. Mohon solusinya, Sensei. Syukran. Ya. Masalahnya beban tadi. Ya. Kalau dijadikan beban tadi, saya ingat Ustadz Mauludi ketika ngomong, Ustadz Mauludi Abdullah ketika ngomong, ketika ada orang istirahat katanya, istirahat itu nanti di akhirat. Jadi istirahatnya itu nggak tanggung, istirahat itu nanti di surga nanti, istirahat itu di surga. Di dunia istirahat ngapain itu? Di dunia itu kita punya status. Jadi masih banyak yang kewajiban yang harus kita tunaikan, yang harus kita lakukan. Kolbu dulu sebenarnya, lelahnya lelah kolbu itu mah, bukan lelah badan. Karena lelah badan masih banyak orang yang lebih lelah dari itu, dari situ. Dan saya juga pernah mengalami tidur hanya 2 jam dalam 24 jam, satu hari satu malam tidur cuma 2 jam, dan itu berjalan selama sekian tahun gitu ya. Dan masih banyak teman-teman saya yang sampai hari ini 1 kali 24 jam itu tidurnya itu 2 jam. 2 jam. Banyak yang seperti itu. Tapi tetap aja bertenaga. Dan saya masih beberapa waktu saya masih bertemu dengan teman-teman yang pencari ikan hiu. Pencari ikan hiu nih, pemburu ikan hiu. Itu tidurnya 2 jam. Masya Allah. Dalam 24 jam. 24 jam ya. Tapi mereka harus kuat. Karena nangkap ikan hiu kalau di bawah. Iya kan hiu itu kuat. Kuat itu. Itu lelah itu. Tidurnya 2 jam, kerjanya berat gitu ya. Ngangkat ikan hiu nggak segini, bukan ikan teri loh. Ikan hiu itu gedenya lebih gede dari kita kadang-kadang. Pemburu ikan tuna, pemburu ikan hiu, itu orang yang tidurnya kurang. Serius tidurnya kurang itu. Dalam 24 jam itu dia tidur cuma 2 jam. Maksimal itu 4 jam itu udah berarti merdeka itu. Itu udah bener-bener pesta pora kalau bisa tidur 4 jam itu. Dan itu nggak lelah itu. Mereka punya semangat yang tinggi. Ya, karena nggak ada bukan beban. Semboyannya bukan beban, ya kan. Kalau segala sesuatu itu
diniati dengan bismillahnya, niatnya itu dengan ibadah. Ibadah. Iya kan? Enggak ada beban. Apa sih yang jadi beban? Oh, itu tugas kita semua. Iya. Ya kan? Benar. Bukan berarti ketika apakah bujangan itu pasti ringan. Tergantung. Iya kan? Bujangan yang menderita karena nggak laku-laku juga banyak. Kan? Betul nggak? Betul. Antum harus bersyukur. Masya Allah. Nggak laku gitu. Statusnya naik ya nggak? Betul nggak? Betul. Statusnya sebagai seorang kepala keluarga, kepala loh, lebih jalan. Di kakak itu ngikut. Iya. Ya pemerintah aja nggak percaya sama dia. Kakaknya suruh ngikut, ikut emaknya, ikut bapaknya. Iya kan? Iya. Bujangan itu walaupun dia cuma punya ibu, di kakak itu di bawah ibu gitu. Benar. Makanya bersyukur. Kalau sudah ini tuh pemerintah sudah percaya gitu kan. RT RW itu manggilnya bapak gitu. Itu harus bersyukur. Setidaknya itu antum laku gitu. Ya kan? Masih banyak orang-orang yang punya banyak duit tapi nggak laku. Yang saya nggak tahu karena permasalahan apa, dan karena walau bagaimana faktanya belum nikah loh ya. Dan statusnya masih itu aja kadang lebih berat loh. Orang yang belum nikah itu kadang-kadang, apalagi kalau di kampung, usia 30 tahun belum nikah. Iya. Wah, berat itu. Cobaan berat Mental. itu. Iya kan, mentalnya itu. Iya kan, itu aja harus berserah diri kepada Allah kan. Iya. Ya jodoh di tangan Allah kan, gitu mesti kayak gitu kan jawabannya. Nah, kalau antum itu harusnya bersyukur, kok bisa lelah gitu loh. Aneh gitu loh. Harusnya yang lebih lelah itu bujang. Bujang itu lelah. Karena bujang itu pulang malam dilirik orang. Ini ngapain? Punya, iya kan? Bujangan pulangnya main-main doang. Kalau orang punya keluarga, pulang pagi aja, kerjanya semangat banget. Iya. Berat loh. Dan seharusnya nggak lelah. Beban. Keluarga bukan beban. Tapi ladang ibadah. Ladang ibadah. Iya kan? Benar. Loh, karena bahkan antum itu bisa ketika ada kajian terus antum ada kerjaan, antum bisa ke kajian loh. Masuk ke ibadah, mulia juga dikiranya. Buat alasan ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Itu kerja itu keren loh. Iya kan? Banyak orang yang kerja itu yang belum punya kerjaan ya. Banyak orang yang belum punya kerjaan kemudian payah dan sebagainya. Kalau antum udah punya kerjaan, secapek-capeknya orang yang udah punya kerja, lebih capek orang yang belum kerja. Iya, benar. Iya kan? Apa nggak usah kerja? Ya kan gitu. Apa nggak usah kerja? Nggak usah punya anak istri sendiri? Oh, lebih parah lagi. Siapa yang mau nanggung? Iya. Iya kan? Coba membayangkan kalau antum sendirian, nggak ada istri, nggak ada anak, gitu ya, nggak ada kerjaan, Iya. ya, orang tua nggak ada, siapa yang mau nanggung? Enak aja, ya kan? Kerja apapun kan masih butuh penopang. Anak keturunan itu setidaknya ketika kita tua, kan gantian, kita yang jadi beban gitu ya. Iya kan, kalau kita menyatakan diri anak dan istri setelah saya menikah, saya banyak beban. Berarti anak istri jadi beban. Anak istri jadi beban, nanti Anda akan jadi beban, ya nggak? Anda nanti suatu ketika usia tua jadi beban. Tapi kalau kita sekarang itu menganggapnya ibadah, besok anak pun bakti. Iya. Iya kan? Birrul walidain, anggapnya ibadah. Ya, kan begitu. Siapa yang menanam semangka, dia akan tumbuh semangka. Siapa yang menanam kacang, dia akan tumbuh kacang. Selama dia masih punya benih yang bisa ditanam, dia aja. Mudah-mudahan tumbuh. Kan begitu. Selebihnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu datang itu ke ustadz terusnya tuh. Nggak usah dikasih nanas itu. Ya kan? Nggak usah kasih nanas itu. Datang ke ustadz, gimana nih? Wah, kalau baru misalkan punya anak berapa aja beban, gimana yang punya anak 12? Bapak saya punya anak 11 aja yang kebeban. Saya nggak tahu hatinya gimana ya, tapi beliau masih bisa ngopi-ngopi dengan tersenyum. Berarti kan nggak beban ya. Antum melihat orang-orang yang di warung, para petani yang di rumah anaknya banyak, ya, orang yang kerjanya berat, itu bisa cekakak-cekik di warung, wah, ketawa dengan kencang, ngopi, walaupun ketika balik cemburutin istri, tapi setidaknya ketika
Iya nggak? Iya. Ketemu dengan teman-teman masih wah, ngobrol, bisa mengkritik pemerintah, politik dong, hebat. Seneng banget, padahal kan dia nggak tahu apa-apa ya, pulang dimarahin istri, tapi gitu dong, hidup itu. Iya. Iya kan, yang namanya hidup itu ada suka ada duka. Enggak, yang penting jangan jadikan beban. Jadi mati pun beban. Lu dikira kalau mati enak, lah coba aja kalau nggak percaya. Di sana menunggu mungkar nakir gitu kan, malaikat azab menunggu. Dikira hidup itu nikmati sebagai hamba Allah, nggak ada beban. Hidup itu nikmati sebagai hamba Allah. Udah selesai seluruhnya. Mau hidup juga sebagai hamba Allah, mati juga sebagai hamba Allah. Nikmat aja udah. Begitu. Ntar istirahatnya di surga gitu ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Baik, jazakallah khairan Sensei. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Sensei. Ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim membagi penyakit menjadi dua. Ini penyakit jasmani dan rohani, atau penyakit kolbu dan penyakit badan. Penyakit rohani dibagi oleh pengobat klasik menjadi tiga dengan pembagian yang dengan penjelasan yang panjang. Tapi pada intinya di sini penyakit badan itu ada sebab. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kita mengetahui penyebabnya dengan mencegah penyebab tersebut, maka kita bisa berharap sebab itu menjadi kesembuhan. Ya. Dengan izin Allah tentunya subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan penyakit kolbu. Penyakit kolbu pun ada sebab. Ya. Tetapi kalau sesuatu yang menjadi kewajiban dan bukan merupakan penyebab penyakit kolbu kemudian dijadikan sebab, kita yang nggak benar. Iya kan? Kita yang nggak benar. Ya. Jadi seperti contohnya kita diwajibkan sholat 5 waktu, itu bukan beban, dibebani bukan. Memang kewajiban. Harus membedakan mana kewajiban, mana beban yang harus dipikul. Beban, tanggungan, itu hendaknya disingkirkan. Karena walau bagaimanapun juga, kan kita tidak bukan orang yang lahir tanpa takdir. Iya kan? Kita ditakdirkan Allah lahir lewat rahim seorang ibu, maka kita harus berbakti dan seterusnya. Itu bukan kewajiban, tapi merupakan keniscayaan. Ya kan? Bukan sebagai beban, tapi merupakan keniscayaan. Hendaknya harusnya menyadarilah kita penyakit kolbu itu kemana kita berobat. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, datanglah kepada apa-apa yang mengobati berdasarkan risalah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Sensei atas penyampaian materi dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Demikian ikhwati Islam azakumullah, program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 100